至尊寶咁長命嗎？ Halo guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the throat, kumaha damang. Kembali lagi bersama saya Stephen yang akan membahas alur film lagi. Di alur film kali ini saya akan melanjutkan alur film dari Stephen Chow. Film kali ini akan menceritakan kisah Stephen Chow yang akan menjadi reinkarnasi dari Sun Gokong yang nantinya akan ditugaskan melayani biksu suci mencari kitab suci ke barat. Bagaimana aksi kocak Stephen Chow dalam mencari jati dirinya? Oke lah, tanpa banyak ngacaprak lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Check this draw. Film akan diawali di 500 tahun yang lalu, di mana dalam perjalanan mencari kitab suci ke barat, Sun Gokong memutuskan untuk mengkhianati gurunya dengan mencuri kotak Pandora dan berniat menghabisinya. Hal itu ia lakukan karena ia sudah muak mendengar ceramah-ceramah dari gurunya yang ia anggap tidak penting. Dewi Kuan Yin yang melihat kejadian tersebut langsung memutuskan untuk menghukum Sun Gokong. Namun karena gurunya meminta keringanan dan mengorbankan dirinya sendiri agar Gokong bisa bereinkarnasi. Akhirnya, Dewi Kuan Yin pun setuju untuk memberikannya kesempatan kedua dan tidak mengizinkan Sun Gokong untuk bereinkarnasi sebagai Raja Keras sebelum ia mendapatkan 3 titik tanda yang akan diberikan oleh beberapa orang di kakinya. Kemudian Sin berpindah di masa sekarang dan memperlihatkan siluman laba-laba yang menyamar sebagai Nona ke-30 sedang mencari keberadaan reinkarnasi Sun Gokong dan Biksu Tong untuk membalaskan dendamnya. Sampai akhirnya ia tiba di tempat markas geng Kapak. Di sana ia pun bertemu dengan wakil komandannya yang bernama Fiksi. Pada awalnya mereka mencoba menggertak Nona ke-30, namun setelah mereka melihat tanda bunga di bahunya, mereka malah menjadi ketakutan. Setelah itu Fiksi dan para anggota langsung menemui ketua geng Kapak bernama Joker untuk melaporkan kejadian tersebut. Karena merasa wakilnya tidak bisa melakukan apa-apa, ia pun memarahinya. Tapi setelah itu Joker pun memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Nona ke-30. Namun di sini merekalah yang dihajar olehnya hingga membuat Joker pun akhirnya menyerah. Nona ke-30 yang ingin segera menemukan orang reinkarnasi Sun Gokong mulai mencari tanda di telapak kaki semua anggota geng Kapak. Dan ketika giliran Joker, ternyata kaki Joker dipenuhi oleh bulu yang membuat Nona ke-30 harus mencabutnya dengan paksa. Malam harinya, Fiksi diperintahkan untuk kembali menyerang Nona ke-30. Dan di waktu yang sama, Joker pun mendengar dengan Fiksi dan mengira dia sudah berhasil membunuh Nona ke-30. Akan tetapi, ketika ia menuju ke TKP, ternyata itu disebabkan dengan kemunculan siluman laba-laba yang membuat Joker pun ketakutan. Singkat cerita, siluman laba-laba yang mulai terpojok pun akhirnya kabur dari sana. Fiksi dan anggota lain pun berusaha untuk mengejarnya. Dan di sini Fiksi pun melihat sesuatu yang sangat mencurigakan.
Nona ke-30 yang berhasil melarikan diri ditemui oleh saudara perempuannya yang bernama Cing Cing. Dan tanpa disengaja, Fiksi yang ditugaskan untuk menguasai Nona ke-30 mendengarkan rencana mereka berdua untuk menemukan Sun Gokong dan memakan daging biksu Tong untuk mendapatkan umur yang panjang. Fiksi pun langsung memberitahukan kepada Joker, namun tiba-tiba kedua wanita itu sudah berada di sana. Lalu Fiksi yang panik pun langsung berpura-pura bahwa dirinya sudah berhalusinasi. Setelah itu, Fiksi pun disuruh Joker untuk mengantarkan kembali mereka berdua ke kamarnya. Di dalam perjalanan, Fiksi pun ditakut-takuti oleh mereka dan pada akhirnya dipengaruhi oleh Nona ke-30 untuk menjadi mata-mata bagi dirinya. Sementara itu, Joker yang menaruh hati kepada Cing Cing mulai merubah penampilannya. Akan tetapi, karena penampilannya itu, Cing Cing mengira jika Joker adalah reinkarnasi dari Sun Gokong. Cing Cing pun mulai membuktikan dengan membakar tangan Joker, namun ternyata dugaannya itu salah besar. Lalu Sin berpindah dan memperlihatkan seorang bernama kakek Buddha. Ia pun menyamar sebagai buah anggur agar bisa berbicara dengan Joker. Di sini ia langsung mengatakan jika ada dua siluman yang mengikutinya dan memberikan beberapa alat untuk menangkal para siluman itu. Namun Joker tidak percaya dan malah menghajar si biksu. Pada akhirnya Joker pun percaya setelah membuktikannya sendiri menggunakan cermin ajaib milik kakek Buddha. Kemudian kakek Buddha menyuruh Joker untuk berpakaian menggunakan kertas mantra agar mudah untuk mengalahkan para siluman itu. Di sisi lain, ternyata pembicaraan itu didengar oleh Fiksi. Nah, karena Joker belum tahu jika Fiksi dalam pengaruh sihir, ia memerintahkan Fiksi untuk mengumpulkan seluruh anggota untuk merencanakan menjebak dan menangkap kedua siluman itu. Tia, itu ya, Ma? Wah, 幫住咁耐都未嚟。好還錢喎，靚仔。講還講，使唔使發爛渣啊？發你唔起啊？借錢。Joker yang sudah habis kesabarannya mencoba untuk menyerang kedua siluman itu secara terang-terangan. Akan tetapi, ketika ia akan menggunakan kantong mantra yang bisa menangkap kedua siluman itu, Fiksi langsung mengambil kantong tersebut. Awalnya kedua siluman itu merasa berhasil mengagalkan rencana Joker. Namun, yang terjadi adalah ternyata Joker sudah mengetahui jika selama ini Fiksi bersikap aneh karena Fiksi yang ia kenal bukanlah orang yang mudah untuk dimintai tolong. Setelah itu, dibawa Fiksi di hadapan Joker untuk dihukum. Namun tak disangka kantong pengurung kedua siluman itu terlepas karena seekor anjing. Kakek-kakek yang takut diserang itu lalu berpura-pura menyandra Joker dan mengatakan jika dia adalah reinkarnasi dari Sun Gokong. Cing Cing tak percaya karena sudah membuktikannya, pun mulai mencoba membuktikannya lagi, tapi yang terbakar adalah tangan milik kakek Buddha. Sementara itu, Nona ke-30 yang percaya jika Joker reinkarnasi dari Sun Gokong mulai mencoba membunuhnya. Akan tetapi, di sini Cing Cing menyerang Nona 30 dan mengatakan jika dirinya lah yang berhak untuk membunuh Sun Gokong. Tanpa ia sadari, Cing Cing ternyata terkena racun mematikan dari Nona ke-30. Kemudian tak berserang lama, muncul si Raja Kerbau untuk mencari Tong Sam Chong. Cing Cing dan Nona ke-30 pun berusaha untuk melawannya. 細佬就係結拜大佬，你嘅結拜細佬孫悟空託世啦！師大師座下大地，你知白骨精。神龍盤絲。Namun di sini perbedaan kekuatan yang sangat jauh membuat mereka harus melarikan diri ke gua air terjun bersama dengan Joker dan Fiksi. Di tempat itu kedua siluman tadi malah saling memperebutkan Joker sampai akhirnya Cing Cing pun melarikan diri bersama Joker keluar karena hampir mati karena akibat racun laba-laba. Joker pun memutuskan kembali ke gua untuk meminta penawarnya.
Sedangkan Nona ke-30 yang terkurung di dalam gua bersama Fiksi tanpa disengaja dihamili oleh Fiksi. Aduh, ada aja. Tak berserang lama, Joker pun datang dan berikan penawaran. Jika Nona ke-30 menolong Cing-Cing, maka Joker akan berikannya Biksu Tong Samcong. Akan tetapi, ternyata Cing-Cing sudah diculik dan disembuhkan oleh si Raja Kerbau. Setelah itu, ia juga meminta Cing-Cing untuk mengantarkannya ke gua air terjun. Di sisi lain, Nona ke-30 yang mengira jika Joker berbohong dengan keberadaan Cing-Cing, langsung mengurungnya di dalam ruangan. Ketika Joker mencari jalan keluar, tanpa sengaja ia menemukan kotak Pandora yang bisa membuka portal ruang dan waktu. Di sini ia pun mulai masuk ke dalam portal. Dan tiba-tiba di suatu gua, di dalam sana ia mendengarkan suara Dwei Kuan Yin yang memberitahukan bahwa dirinya merupakan Sun Gokong di kehidupan masa lalu dan ditakdirkan untuk mengawal Biksu Tong Samcong untuk mencari kitab suci ke barat. Nasibnya akan segera terungkap ketika ia mendapatkan 3 tanda di telapak kakinya. Sementara itu, Nona ke-30 pun melahirkan bayi dengan dibantu oleh Fiksi. Di waktu yang bersamaan, si Raja Kerbau dan Cing-Cing pun tiba di dalam gua. Nona ke-30 pun langsung bertarung melawan mereka. 你咩身事蘿蔔皮？你唐生咗我，呢個我仔嚟㗎，不能執。帶我仔走先。走。 Sedangkan Cing-Cing yang salah paham dengan Joker pun memutuskan untuk bunuh diri. Joker pun mencoba menyelamatkan Cing-Cing menggunakan kotak Pandoranya, namun dia selalu telat datang ke sana. 見啦，真係時光倒流，空手做得咁快，再嚟！冇啦。 Sampai akhirnya ia pun datang tepat waktu dan berhasil mencegah Cing-Cing untuk bunuh diri. Nah, karena mereka terpojok dengan si Raja Kerbau, Cing-Cing dan Nona ke-30 pun merebahkan dirinya untuk menyelamatkan Joker, Fiksi, dan anak laki-lakinya. Joker pun mencoba lagi untuk melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Namun ternyata dia malah kembali ke masa 500 tahun yang lalu. Di sana ia bertemu peri cantik yang bernama Ziza yang langsung menyita kontak Pandora milik Joker dan berikan tanda di telapak kakinya dengan maksud menandai Joker sebagai pelayannya. Dan hal itu membuat Joker teringat dengan perkataan Dewi Kuan Yin tentang 3 tanda yang ada di telapak kakinya. Joker yang melihat ke cermin ajaib pun terkejut melihat bayangan dirinya sebagai Sun Gokong. Dan film pertama ini pun tamat. Oke guys, nanti ada kelanjutan di film keduanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Cerah.